Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla la quwata illa billah, wa ba'du. Perkenalkan, saya Mukhlisin, SKOMI MPDI, dosen pendidikan agama, program studi manajemen Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan dan mendeskripsikan mata kuliah pendidikan agama. Mata kuliah pendidikan agama termasuk mata kuliah wajib sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dengan bobot 2 SKS dan jumlah pertemuan 14 pertemuan. Adapun terkait dengan capaian daripada mata kuliah ini adalah pertama, diharapkan mahasiswa mampu memahami kebenaran dari aspek ajaran Islam dengan baik. Yang kedua, mampu mengintegrasikan dalam disiplin ilmu masing-masing dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi-materi atau tema-tema yang ada di dalam mata kuliah pendidikan agama pada pertemuan pertama ada agama, pokok pembahasan agama dengan subtema pengertian agama, religion, ad-din, tujuan pendidikan agama, klasifikasi agama, agama dan budaya. Sementara untuk pertemuan yang kedua yaitu pembahasan terkait dengan Islam dengan subtema pengertian Islam, Islam sebagai agama yang benar, kedudukan Islam di antara agama yang lain, kemudian karakteristik daripada agama Islam. Tema yang ketiga yaitu terkait dengan manusia dalam perspektif Islam. Ini dengan subtema hakikat dan pengertian manusia, tahapan dan penciptaan manusia, fase-fase perkembangan manusia dalam Al-Quran. Kemudian tema yang keempat yaitu terkait dengan Al-Quran dengan subtema pengertian Al-Quran, kemudian isi kandungan Al-Quran, serta fungsi dan peranan Al-Quran dalam kehidupan. Selanjutnya untuk tema yang kelima yaitu hadis. Ini berbicara terkait bagaimana kemudian pengertian hadis, hadis sebagai sumber hukum kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran dan perbedaan Al-Quran dan hadis. Sementara pertemuan keenam terkait dengan ijtihad, subtemanya meliputi pengertian ijtihad, kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, bentuk-bentuk ijtihad dan syarat-syarat untuk menjadi mujtahid. Pertemuan ketujuh terkait dengan pokok-pokok ajaran Islam yakni akidah. Subtemanya pengertian akidah, fungsi dan peran akidah, garis besar akidah, dan garis besar akidah Islam. Pembahasan tema yang ke-8 terkait dengan syariah, subtemanya itu pengertian dari syariah, syariah sebagai sistem hukum Islam, garis-garis besar syariah, dan fungsi daripada syariah itu sendiri. Kemudian tema yang ke-9 berbicara terkait dengan akhlak dengan subtema pengertian akhlak, ruang lingkup akhlak, dan kegunaan daripada akhlak. Tema yang ke-10 yakni munakahat atau pernikahan dengan subtema pengertian nikah, dasar-dasar pernikahan, tujuan pernikahan, rukun pernikahan, syarat dan rukun daripada pernikahan. Selanjutnya tema yang ke-11 berbicara terkait dengan ilmu pengetahuan dalam Islam dengan subtema konsep ilmu, kedudukan ilmu, etika ilmu dalam perkembangan iptek, serta ilmuwan-ilmuwan muslim pada zaman keemasan Islam. Selanjutnya untuk tema yang ke-12 terkait dengan masyarakat madani dengan subtema pengertian masyarakat madani, karakteristik daripada masyarakat madani, dan peranan umat Islam di dalam mewujudkan masyarakat madani. Tema yang ke-13 yaitu kerukunan antar umat beragama
dengan subtema pengertian kerukunan, konsep Islam di dalam menyikapi pluralistik, dan 3 konsep Islam dalam menghargai agama yang lain. Selanjutnya tema yang ke-14 yaitu hukum Islam, HAM, dan demokrasi dalam Islam dengan subtema pengertian dan ruang lingkup hukum Islam, tujuan hukum Islam, kemudian konsep Islam terkait dengan HAM serta demokrasi di dalam Islam. Dari 14 tema ini kita akan pelajari selama 1 semester dengan bobot 2 SKS. Terkait dengan sistem pembelajaran mata kuliah pendidikan agama, kita akan lakukan secara hybrid, yaitu perpaduan antara online dan offline dengan tatap muka di kelas, dan online melalui LMS atau Learning Management System Universitas Pamulang. Adapun metode pembelajaran kita gunakan dengan diskusi, presentasi, ceramah, dan tanya jawab. Ada interaksi antara dosen dan mahasiswa sesuai dengan semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mahasiswa aktif untuk diskusi dan mengerjakan tugas. Terkait dengan sistem penilaian pada mata kuliah pendidikan agama ini, tugas 30%, UTS 30%, UAS 30%, kehadiran dan soft skill 10%. Demikian deskripsi dan rencana pembelajaran terkait dengan mata kuliah pendidikan agama. Proses pembelajaran ada pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla la quwwata illa billah, wa ba'du. Teman-teman mahasiswa yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan untuk bisa sama-sama belajar, sama-sama diskusi, yang pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan hadis. Oke, apakah materi sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bisa ya? Sudah, Pak. Oke. Sangat jelas, Pak. Oke, sebelumnya kami mohon Nur Fadli untuk memulainya dengan baca Fatihah bersama ya. Silakan, Mas Nur Fadli. Baik, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jami'il anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga acara kita pada hari ini dilancarkan oleh Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih. Oke, pada pagi hari ini kita akan diskusi bersama terkait dengan hadis. Tentu hadis ini sudah sering kita dengar ya, sudah familiar buat kita. Bahkan sudah, saya meyakini teman-teman juga sudah pada hafal sebagai yang hadis-hadis, baik yang hadis pendek, hadis panjang, dan lain sebagainya, karena ini sangat akrab dengan kita. Tetapi perlu kemudian kita pahami bersama apa itu hadis, bagaimana fungsinya hadis, bagaimana kemudian peranan hadis terhadap Al-Quran, peranan hadis terhadap hukum Islam, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita mencoba untuk mendiskusikannya. Nah, secara definisi hadis ini adalah ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn, yaitu apa saja yang disandarkan kepada nabi, baik berupa perkataan, perbuatan,
atau ketetapan. Jadi apa saja? Ya, kalau itu perkataan biasanya redaksinya qalan Nabi, Nabi berkata. Jadi apa saja yang dikatakan oleh Nabi masuk dalam definisi hadis, gitu ya. Kemudian atau perbuatan, perbuatan itu biasanya redaksinya ro'aitun Nabi, ya saya melihat Nabi sholat di masjid 2 rakaat. Ya, itu yang mengatakan siapa? Yang mengatakan para sahabat. Tetapi yang melakukan Nabi. Jadi apa saja yang dilakukan oleh Nabi disebut juga dengan hadis. Jadi yang melakukan itu adalah Nabi, tetapi mungkin redaksinya biasanya dari sahabat. Kemudian au takririn atau ketetapan. Nah, ketetapan ini ya Nabi tidak mengucapkan, tidak melafadzkan, Nabi juga tidak melakukan, tetapi perbuatan itu dilakukan di depan Nabi dan Nabi diam. Diamnya Nabi terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat, nah ini disebut dengan hadis. Jadi hadis itu bisa berupa perkataan, apa yang disampaikan oleh Nabi, atau apa yang diperbuat oleh Nabi, atau apa yang ditetapkan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh sahabat di depan Nabi, sepengetahuan Nabi, atas restu Nabi. Nah ini juga masuk dalam kategori hadis. Selanjutnya, fungsi hadis ini pertama adalah sebagai penguat atau pengukuh hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga keduanya, baik Al-Quran maupun hadis, menjadi sumber hukum yang saling melengkapi dan menyempurnakan. Contoh, larangan menyekutukan Allah. Ini kan sudah jelas dalam Al-Quran. Wala tusyrik billahi syai'ah. Kita tidak boleh menyekutukan Allah. Nah, tapi kemudian dikukuhkan lagi banyak sekali kemudian hadis-hadis yang mendukung terkait dengan larangan menyekutukan Allah. Maka fungsi hadis di sini adalah sebagai penguat, sebagai pengukuh daripada ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, hadis ini juga bisa membuat sebagai penjelasan atau perincian terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Misalnya ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk sholat. Ya, kan Al-Quran redaksinya cuma aqimus sholat, dirikanlah sholat. Ya, Al-Quran tidak merinci berapa rakaatnya, bagaimana rukunnya, bagaimana hal-hal yang membatalkan sholat, apa saja yang harus dilakukan sebelum sholat dan sebagainya. Apakah itu diperinci di dalam Al-Quran? Tidak. Maka al-hadis dalam hal ini berfungsi sebagai menjelaskan itu. Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Artinya apa? Artinya hadis di sini berfungsi juga sebagai penjelasan atau merinci hal-hal yang masih global di dalam Al-Quran. Nabi mengatakan, Al-Quran mengatakan, wa'atu zakat, tunaikan zakat. Nah, tapi Al-Quran nggak merinci kan, zakat apa saja yang harus dizakati, berapa nisabnya, berapa haulnya, dan lain sebagainya. Itu kan tidak disampaikan secara terperinci oleh Al-Quran, tetapi dirinci, dijelaskan oleh hadis. Maka hadis di sini berfungsi sebagai penjelas atau perinci terhadap hal-hal yang masih global di dalam Al-Quran. Ada juga adalah terkait dengan hukum-hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, karena apa? Karena ya Al-Quran ini kan selesai 30 juz ya, sudah selesai. Sementara problematika umat, problem umat ini akan selalu ada, selalu hadir. Begitu halnya ketika Nabi masih hidup. Nah, ada juga kemudian hal-hal yang tidak secara sore dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka dijelaskan oleh Nabi melalui hadisnya. Jadi secara garis besar ya, secara garis besar, fungsi hadis ini bisa sebagai penguat atau pengukuh, sebagai penjelas atau perinci, atau sebagai menjelaskan hukum-hukum yang belum ada atau tidak ada di dalam Al-Quran.
Nah, ini kalau ini secara garis besar ya, mungkin teman-teman agak pusing lihat skemanya ya. Tetapi ini sangat mudah untuk dijelaskan, apalagi nanti bisa teman-teman mengakses terkait dengan paper ini yang Bapak sudah siapkan, nanti bisa diakses terkait dengan pembagian-pembagian hadis ini. Jadi secara garis besar hadis ini ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Nah, mutawatir ada mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Hadis ahad sendiri ada dilihat dari kuat dan lemahnya hadis itu bisa ada hadis yang makbul, ada diterima atau mardud ditolak. Ada yang hadis sahih, ada hadis hasan. Sahih itu nanti bisa lidzatihi atau li ghairihi. Nah, hasan juga ada pembagiannya lidzatihi li ghairihi. Mardud, nah yang ditolak ini ada yang doif dan mungkin nanti ada tambahan yang maudhu atau palsu ya. Nah, begitu juga dengan ketika ditinjau dari banyaknya atau jumlah periwayatnya. Ada yang masyhur, ada aziz, dan ada gharib. Ini secara garis besar saja. Nanti secara terperinci penjelasan dari masing-masing hadis, pembagian hadis ini, teman-teman nanti bisa akses di paper yang Bapak siapkan. Nah, kemudian syarat daripada hadis sahih, nah ini setidaknya ada 5 kriteria yang harus dipenuhi. Pertama adalah rawatuhu adilun, perawinya harus adil. Nah, jadi rawi ini yang meriwayatkan hadis ya. Kalau berita itu ada yang penyampai berita pertama, nomor kedua dan ketiga. Kemudian rawatuhu dhabidun, perawinya harus dhabit gitu ya. Harus kuat hafalannya, bukan pelupa dan lain sebagainya. Karena meriwayatkan hadis ini kan disyaratkan juga harus hafal juga rawi-rawinya. Gitu. Kemudian sanaduhu muttasil atau sanatnya muttasil sambung. Ya, ketersambungan sanad ini menjadi mutlak adanya bagi syarat hadis sahih. Contohnya kalau kita bicara sanad ya, di sini ada Nur Fadli. Nur Fadli menyampaikan bahwa saya tadi malam ketemu Bung Karno, bahwa dia menyampaikan kepada saya bahwa akan ada gerakan apa gitu ya. Nah, maka ini bisa dianalisis gitu. Nur Fadli itu lahir, tapi ketika lahir Bung Karno itu sudah nggak ada, sudah meninggal. Artinya di sini sanatnya nggak nyambung, nggak ketemu, nggak mungkin ketemu gitu ya. Karena nggak mungkin ketemu ya sudah berarti ditolak ya. Jadi harus dilihat juga ini ada wujudul liqa atau enggak, adanya pertemuan apa enggak, pertemuan secara fisik apa enggak itu. Nah, sangat memungkinkan apa enggak ketemu. Oh, Nur Fadli sama kakeknya, sementara kakeknya itu ketika dia memberikan kabar itu, kakeknya itu usia 75, Nur Fadli usia 3 tahun. Nah, anak 3 tahun atau 2 tahun, nah kayaknya ini belum balik. Sementara ini maka itu bisa dipertimbangkan sanadnya mutasil atau enggak gitu ya. Nah, maka biografi terkait dengan rawi, jadi ini harus paham juga dari si A, si B, si C. Ini harus terkonfirmasi kebenarannya. Kemudian riwayatuhu ghairu mu'allal, yaitu periwayatnya tanpa cacat. Artinya ya memang yang disampaikan ini dari masing-masing sanad ini enggak ada problem, baik problem secara internal itu dari integritas daripada rawinya ya, rawinya pernah mencuri, pernah berbohong, pernah apalah, ini menjadi catatan tersendiri, bisa ditolak kalau itu adalah hadis-hadis sahih. Maka kemudian riwayatuhu ghairu syad, tidak sad. Artinya tidak sad itu ya tidak bertentangan dengan dalil yang qot'i. Jadi ada hadis dia bilang menyatakan bahwa
jangan sholat maka kamu akan kaya. Nah, ini kan enggak, udah bertentangan. Perintah Al-Quran nyuruh sholat, kok malah ada hadis melarang sholat. Berarti di sini ada pertentangan di matannya. Karena apa? Karena itu bertentangan dengan matan, maka ditolak. Ditolak. Nah, inilah hadis-hadis atau syarat-syarat daripada hadis-hadis sahih. Sehingga ketika kita melihat atau mendapat di satu hadis, kita bisa kemudian mengidentifikasi hadis ini hadis sahih apapun tidak. Nah, pertanyaan mungkin ya dari rawinya, dari matanya, dari redaksi-redaksinya, kita bandingkan dengan hadis sahih dan lain sebagainya. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata ini hadis sahih atau tidak. Mungkin itu yang Bapak bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kalau ada teman-teman yang ingin berdiskusi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, saya mau bertanya, bagaimana cara kita untuk mengetahui status suatu hadis? Terus, adakah cara mudah yang bisa digunakan bagi orang awam untuk mengenali suatu hadis, status hadis yang disajikan kepada mereka? Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Ari. Nah, ini saya kira sangat penting sekali ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Karena kita punya kepentingan juga untuk mengetahui kualitas hadis itu hadis sahih atau tidak. Karena berkaitan dengan bagaimana penggunaan hadis itu. Ketika hadis itu sahih, maka dia mutlak bisa digunakan, baik untuk hukum, berhujjah, berdalil. Dalilnya mana? Kamu mengatakan itu haram. Ini hadisnya sahih lagi. Ketika hadis itu sahih, maka bisa dipakai. Mau dipakai untuk dalil suatu hukum atau untuk terkait dengan fadhailul a'mal, motivasi untuk bekerja, untuk ibadah dan sebagainya. Silakan pakai hadis sahih, itu bisa dipakai kemana saja. Kecuali yang hadis-hadis dhaif, hadis lemah, maka dia terbatas ruang lingkupnya, tidak bisa kemudian dipakai untuk hujjah pada dalil-dalil yang sifatnya qot'i, maka harus didukung dengan hadis-hadis yang lain. Nah, pertanyaan daripada Ari Sudrajat tadi, bagaimana kemudian caranya kita mengetahuinya? Oke, hadis itu sahih ataupun tidak, gitu ya. Maka sebenarnya kita bisa melihat kalau ini kita kasih jalan dua alur ya. Satu alur yang memang yang benar gitu ya. Yang kedua instan. Instan itu bukan berarti nggak benar, tetapi memang bisa dilakukan secara cepat karena kita dibantu oleh teknologi ya. Yang pertama yaitu kita harus tahu terkait dengan sanadnya tadi ya, sanadnya apakah sambung ataupun tidak. Nah, untuk mengetahui sambung atau tidak, kita harus tahu juga tentang rijalul hadis atau perawi hadis, tokoh-tokoh hadis. Nah, di situ nanti ada kualifikasinya. Oh, dia si A ini nggak pernah sama sekali meriwayatkan hadis. Dari ribuan hadis nggak ada nama Ahmad Syahid Jindan. Artinya dia ini orang asing, nggak pernah sama sekali. Maka dia dikasih di tag nih, diwarnai, di stabilo nih, dipertanyakan ya. Kemudian dari segi sanadnya, dari segi matanya, redaksinya pastikan tidak bertentangan dengan hukum-hukum syara gitu ya. Ada hadis makan terong lah maka kamu akan sehat gitu. Nah, ini kayaknya enggak deh. Masa Nabi nyuruh makan terong? Lah, ini dilihat ini, kayaknya matanya bermasalah, redaksinya bermasalah. Lah, maka itu bisa kemudian secara itu, karena hadis sahih ya secara logika itu tidak akan bertentangan dengan logika, tidak akan bertentangan dengan syariat gitu ya. Nah, kalau ada hadis-hadis yang kemudian berindikasi dengan
bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan akal, maka dipertanyakan itu. Nah, kemudian kita juga harus tahu juga tentang kronologis, atau kalau kita lihat di dalam ilmu hadis namanya asbabul wurud. Hadis ini muncul dalam rangka apa gitu ya. Kan nggak mungkin Nabi diam tahu-tahu kemudian mengatakan la yuflihal qaum walau amrohum imra'atan. Tidak akan sukses suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan. Nah, ini konteksnya apa? Nah, salah memahami konteks bisa salah memahami hadis itu. Kemudian hadis itu dipakai untuk mengkampanyekan anti pemimpin perempuan. Karena apa? Ada hadisnya nih, sahih. Nah, harus kita lihat juga dalam rangka apa hadis itu muncul, dalam rangka kronologisnya seperti apa. Itu akan membantu kita memformulasikan suatu hukum. Nah, itu yang cara-cara itu ya yang kita bisa ambil. Kemudian kalau cara secara instan, nah kita sebenarnya sudah banyak dibantu dengan adanya takhrij hadis. Teman-teman bisa kemudian beberapa aplikasi itu untuk mendeteksi hadis itu sahih ataupun tidak. Nah, kalaupun itu secara singkat sebenarnya ada. Kalau diterjemahnya ya, sekarang itu ada hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Panjang hadisnya, kemudian dalam kurung ada HR Bukhari Muslim, HR Muslim, hadis riwayat Muslim. Artinya hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada di kitab Imam Muslim. Artinya ketika hadis itu diriwayatkan Bukhari dan Muslim, maka insya Allah hadis itu adalah hadis yang sahih. Sebenarnya kita udah dibantu dengan apa? Dengan di bawah itu, kali itu cara instan ya. Secara instan itu di terjemah hadis biasanya di dalam kurung dikasih keterangan HR siapa. HR itu kan haji ya. HR hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Nasai. Artinya teman-teman bisa merujuk ke kitab hadis itu ketika disampaikan HR Muslim, maka pasti hadis itu ada di riwayat Imam Muslim, di kitab Imam Muslim. Secara instan, tetapi secara kita harus mengetahuinya secara detail, yaitu tadi harus dengan metode takhrij hadis. Mungkin itu teman-teman ya untuk pertemuan kita kali ini. Kita berharap mudah-mudahan ini tidak hanya sekedar sharing saja terkait keilmuan, tetapi lebih dari itu kita punya semangat untuk kemudian bisa mempelajari hadis secara baik, secara benar, dan tentu yang lebih penting adalah mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena biar bagaimanapun apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang diperbuat oleh Nabi, semuanya itu tidak dari hawa nafsu Nabi. Semuanya adalah atas bimbingan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Nabi sejatinya itu adalah dari Allah, atas bimbingan wahyu subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.